Great morning everyone. Tema pada hari ini adalah demanding promises, avoiding orders. Menagih janji, menghindari perintah. Alright, welcome back in this Andri Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, jujur saja, berapa kali kita berdoa seperti ini? Tuhan, Engkau berjanji memberkati, Engkau berjanji menyertai, Tuhan Engkau berjanji mencukupi. Tapi hampir tidak pernah kita berdoa, Tuhan perintah-Mu apa hari ini yang harus aku lakukan. Banyak anak-anak Tuhan yang hafal ya janji, tapi ternyata alergi terhadap perintah. Kita ingin Tuhan setia, tapi kita sendiri sering tidak taat. Padahal firman Tuhan bukan hanya janji untuk diklaim, tapi perintah untuk dikerjakan. Ya, firman Tuhan selalu punya dua sisi ya, teman-teman. Janji Tuhan yang Dia genapi, perintah Tuhan yang harus kita taati. Yesus berkata di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Perhatikan urutannya ya. Pergilah, itu perintah. Jadikan murid, itu tugas. Ajarkan untuk melakukan, itu ketaatan. Aku menyertai kamu, itu janji. Masalahnya banyak orang yang ingin ayat terakhir tanpa mau mengerjakan ayat-ayat sebelumnya. Teman-teman, saya sering melihat keluarga Kristen ya, ke gereja bersama, doa bersama, bahkan pelayanan bersama, tapi di rumah apa yang terjadi? Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit diam berhari-hari. Lucunya yang sering dituntut adalah hak. Kamu harus ngertiin aku, kamu harus mengasihi aku, kamu harus berubah. Tapi jarang yang bertanya, apa perintah Tuhan bagiku sebagai suami? Apa perintah Tuhan bagiku sebagai istri? Firman Tuhan berkata, kasihilah, bukan tuntutlah, ampunilah, bukan hitung-hitung kesalahan. Teman-teman, ada pasangan Kristen ribut besar. Istrinya berkata begini, kamu nggak peka, kamu nggak romantis. Suaminya menjawab dengan sangat rohani, sabar ya, Tuhan sedang memproses aku. Padahal yang Tuhan maksud proses itu bukan diam, bukan ngambek, bukan menghindar, tapi minta maaf, merendahkan ego, berubah. Kadang kita bilang menunggu Tuhan bekerja, padahal Tuhan sedang menunggu kita untuk taat. Ada satu quote yang sangat jujur ya, love is sacrifice. If you don't want to sacrifice, it means there is no love. Kasih itu pengorbanan. Jika Anda tidak mau berkorban, itu berarti tidak ada kasih. Kasih tanpa pertobatan itu bukan kasih, itu hanya perasaan. Yesus tidak berkata, aku mengasihimu, tapi aku tidak mau salib. Kasih Yesus selalu dibuktikan dengan ketaatan dan pengorbanan. Jadi pesan moralnya, pesan Tuhan hari ini sederhana ya, tapi keras. Jangan hanya pingin atau menagih janji Tuhan, mulailah mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Karena janji Tuhan itu aktif ketika perintah Tuhan itu ditaati. Ya, itu kita harus taat pada perintah Tuhan, harus ditaati. Jadi obedience is not a condition to be loved, but it is the proof that we love. Artinya ketaatan bukan syarat supaya kita dikasih, tapi bukti bahwa kita mengasihi. Jadi closing statementnya teman-teman, kita bukan dipanggil hanya menjadi penikmat-penikmat janji,
Gereja tidak kekurangan orang yang berkata Tuhan itu baik. Gereja kekurangan orang yang berkata Tuhan aku mau taat. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini ya. Dan jawab jujur dan renungkan sama-sama. 1. Janji Tuhan apa yang sering Anda klaim tapi perintahnya Anda abaikan? 2. Di keluarga, apakah Anda lebih sering menuntut dikasihi atau belajar mengasihi dengan pengorbanan? Tolong jawab jujur dan renungkan sama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami hanya menagih janji-Mu tapi mengabaikan perintah-perintah-Mu. Ajari kami untuk taat. Ajari kami untuk mengasihi dengan pengorbanan. Dan jadikan hidup kami kesaksian yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain agar banyak orang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, pekerja kurang. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.